Bab 56. Danu menuntun Yura memasuki rumah. Begitu mereka pulang dari acara Anif PT Koren. "Nyonya Yura, kenapa, Tuan?" tanya Biina menyambut tuannya dari ambang ruang tengah dan ruang tamu. Dia membantu tuannya untuk menuntun Yura duduk di sofa ruang tamu. "Nggak apa-apa, Bi. Kecapean aja," balas Yura lemah, mendudukkan bokongnya di sofa. "Saya bikinkan teh hangat ya." "Iya, Biina. Mau. Saya kopi ya, Bi," ujar Danu meminta. "Iya, Tuan." "Nyonya." Biina berlalu menuju dapur. "Gimana keadaanmu, sayang?" tanya Danu sedikit cemas. "Masih pusing." "Nggak apa-apa, Mas. Cuma syok aja." "Kenapa?" selidik Danu sedikit hati-hati. "Mantan istri Mas itu." Danu menghela nafas panjangnya. "Pantas saja dia tak tersentuh. Rupanya backingannya bos kita." Bergumam lirih. "Tak tersentuh bagaimana, Yura?" tanya Danu sedikit curiga. Yura tertegun. "Ya ampun. Aku keceplosan di depan Mas Danu. Gawat kalau dia tahu aku pernah mau nyerang embun dengan bayar orang," pikir Yura. "Ya itu, Mas." Biina datang dengan nampan berisi teh dan kopi hangat. "Silahkan, Tuan Nyonya," ucap Biina lalu pamit untuk pulang. Danu mengucapkan terima kasih dan memberinya selembar uang biru. "Bagaimana embun bisa sampai mengenal Tuan Malvin, Mas?" Yura bertanya-tanya. "Dia bukan dalam jangkauannya. Bukan levelnya. Bagaimana bisa?" "Yura, jangan bicarakan embun lagi. Dia sudah tak ada hubungannya lagi dengan kita," ucap Danu pada Yura yang seolah masih ingin membahas embun mantan istrinya itu. "Kita tidur saja dan istirahat. Besok kita klinik dan cek kandunganmu," lanjut Danu beranjak. "Aku mau merokok dulu di depan. Kamu istirahatlah." Danu melangkah ke teras, meninggalkan Yura yang masih kesal dan bertanya-tanya. Danu duduk di kursi teras malam itu, menyalakan rokoknya dan menghisap perlahan lalu hembuskan, mengeluarkan kepulan asap putih di udara. "Embun, inikah rencanamu untuk membalasku? Ironis sekali. Bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Malvin? Dan bagaimana bisa aku tidak menyadarinya saat pertemuan pertama di panti?" Danu tersenyum miris, kembali menghisap rokoknya. Hari berikutnya, Danu membawa Yura ke dokter untuk melakukan kontrol bulanan. "Semuanya normal ya, Bapak. Debaynya sehat. Dan perkembangan sesuai dengan usia kandungan." "Terima kasih, Dok," ucap Danu menerima foto USG. Dia mengamati foto itu lalu tersenyum kecil. "Pastikan makan yang bergizi. Kurangi makanan manis." "Iya, Dok." Seusai dari Dokter Obgyn mereka hendak mencari makan siang. "Kamu mau makan apa, sayang?" tanya Danu sambil menyetir. "Terserah Mas aja." Debaynya nggak mau makan apa gitu. "Enggak sih, Mas. Terserah Mas Danu aja." "Ya udah kalau gitu." Danu melihat pelang restoran sebening embun. Dia lalu berbelok ke halaman restoran. Yura tahu itu restoran milik mantan suaminya. Matanya membelalak. Tentu saja Yura kesal. Bisa-bisanya suaminya terang-terangan mau bertemu dengan mantan istrinya itu. "Mas, ngapain kemari?" protes Yura dengan nada tinggi. "Makan. Kan mau makan siang." "Nggak di sini juga kali, Mas. Katamu terserah tadi." "Terus, Mas sengaja mau ketemu sama mantan istri Mas yang udah cantik itu?" Yura, nada bicara Danu dengan helaan nafas mencoba bersabar. "Mas nggak ada niat buat ketemu sama embun. Terus ngapain Mas belok ke sini?" sentak Yura. "Ini dah jam makan siang. Ditambah ini ada restoran pas ada di depan mata. Salah kalau Mas belok sini." "Salah. Karena ini restoran milik mantan istri Mas itu." Danu menghela nafas sabar. "Putar balik, Mas. Aku nggak sudi makan di sini." Rajuk Yura mensedekapkan tangannya dan membuang muka. "Baiklah." Danu kembali keluar dari area parkir restoran. Dia mencari resto yang lain. Berhentilah mereka di sebuah warung nasi Padang. "Gimana kalau di sini?" tawarnya bertanya. "Nggak apa-apa. Daripada di resto mantan istrimu." Mendorong pintu di sampingnya dan keluar dari mobil. Yura yang masih merasa kesal membanting pintu. Danu hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat istrinya itu. Danu dan Yura akhirnya memesan makanan lalu menyantapnya. Di tengah makan siang, Danu mendapat panggilan dari salah satu rekannya. Danu terdiam sejenak, lalu melirik Yura yang masih menjejalkan nasi padangnya.
Mas angkat telepon dulu ya. Ucap Danu sambil berdiri. Di sini aja kenapa sih mas? Urusan kerjaan Yura. Nggak enak kalau di sini. Bukan dari selingkuhan mas kan? Astaga Yura, lihat ini. Danu menunjukkan layar di ponselnya. Tertulis kontak bernama Bambang berikut dengan fotonya. Apa ini terlihat seperti selingkuhan mas? Yah, mana tahu mas. Mas masih normal ya? Yura tergelak. Ya mana tahu mas. Masih mode tertawa. Sudah. Mas angkat telepon dulu. Danu berlalu menjauh. Setelah sekitar beberapa meter jauhnya dari Yura dan di lokasi yang agak sepi. Ada apa? Bam. Gawat Pak Danu. Hasil inspeksi tidak berpihak pada kita. Suara Bambang di seberang sana. Apa? Danu mengepalkan tangannya. Ritme nafasnya berubah jadi memburu. Urat-urat kepalanya pun mulai menonjol. Aku sudah mencoba memanipulasi kemarin. Tapi tidak berhasil. Lakukan sesuatu Bam. Kita tidak bisa masuk penjara. Danu mengusap ke belakang rambutnya. Dulu sudah kubilang untuk mencari kambing hitam kan? Iya Pak Danu. Tapi tetap berujung pada kita. Aku sudah melakukan semaksimal mungkin. Tep. Itu artinya kamu tidak maksimal. Geram Danu. Sudah. Temui aku di kantor. Sekarang Pak. Bambang tertegun. Iyalah. Masak tahun depan. Danu menutup teleponnya kasar. Dia mengangkat tangannya tinggi hendak membanting HP-nya. Namun dia urungkan. Danu berpindah melihat pot tanaman hias. Dia lalu menendang kasar pot itu hingga berhamburan dan pecah. Sialan. Inikah akhir dari karirku? Apakah ini juga bagian dari pembalasanmu? Embun. Bisa-bisanya kau meminta backinganmu menghancurkanku. Lihat saja. Jika aku berhasil lolos dari ini, kamu akan jadi targetku. Pikir Danu geram. 5. Danu kembali ke tempat Yura makan. Semua sudah licin tandas. Yura, kita kembali sekarang. Nggak jadi piknik mas? Tanya Yura. Nggak Yura, ada panggilan di kantor. Ini kan masih libur mas. Ini mendesak Yura. Mas harus ke kantor. Kamu mau mas antar atau pulang pakai taksi? Tegas Danu yang jadi makin jengkel karena sikap Yura. Iya deh mas. Mas antar aja. Cemberut Yura. Setelah mengantar Yura ke rumah Danu langsung tancap gas menuju gedung PT CORREN. Sesampainya di sana, Danu memarkirkan mobilnya dan bergegas menuju ruangannya. Danu memanggil Bambang melalui sambungan telepon kantor. Kamu di mana? Ke ruanganku sekarang. Tak lama Bambang masuk ke ruangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita sudah menyiapkan kambing hitamnya dan juga kupikir sudah cukup rapi? Ucap Danu mengintervensi. Iya pak, harusnya tidak ketahuan. Tapi mereka sangat teliti. Semua manipulasi yang sudah kita siapkan sebelumnya berhasil mereka bongkar dan hasilnya menunjukkan pada kita. Terang Bambang dengan wajah pucat. Saya nggak mau di penjara pak, melasnya Bambang. Saya masih punya keluarga untuk dihidup. Aku juga, aku pun tak mau berakhir di sana. Karena itu kita harus menyusun rencana lagi. Jadi jangan merengek. Sentak Danu makin kesal. Sialan. Kalau begini terus, yang ada aku benar-benar akan dipenjara. Tunggu apa ku jadikan saja Bambang sebagai kambing hitam. Dan mencuci bersih tanganku. Pikir Danu melirik pada Bambang. Danu menyeringai.